Orang-orang pun kalau melihat Li Qingyuan ini seperti usia 60 tahunan teman-teman. Dan mereka pun gak ada yang nyangka kalau usianya ini sudah lebih dari 200 tahun. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa, horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas nih tentang manusia yang berumur panjang dalam sejarah Tiongkok. Kisah ini tentang Li Qingyuan atau Li Qingyun. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Li Qingyuan atau Li Qingyan lahir pada tahun 1677 di sebuah desa Sichuan, Tiongkok. Li Qinghuan ini merupakan seorang tabib. Dia pun sebagai seorang ahli bela diri dan penasehat taktis di Tiongkok. Li tinggal di provinsi Sichuan, Tiongkok, teman-teman. Di mana di tempat itu terkenal dengan orang-orang yang berumur panjang. Dan di sana dinyatakan umur panjang melambangkan kebesaran seseorang. Pada usianya 10 tahun, teman-teman. Li ini sudah berkelana ke beberapa daerah bahkan ke beberapa pulau. Hanya untuk mengumpulkan tanaman obat. Hingga 100 tahun lamanya. Bayangin aja coba, selama 100 tahun itu. Dia hanya mengumpulkan obat. Dia melakukan hal itu hanya seorang diri. Terkadang juga dia membawa temannya. Dan dia pun menempuh perjalanan itu nggak sebentar, namun hari-hari bahkan berbulan-bulan. Dikabarkan teman-teman, Li Qinghuan ini hidup selama 197 tahun sampai 256 tahun. Dan diklaim usianya yang panjang itu sebagai sebuah legenda di Tiongkok. Ya, dengan cerita rakyat di Tiongkok, banyak yang mengenal Li Qingyuan ini teman-teman. Karena usianya yang panjang itu menjadi sebuah cerita legenda. Ya, dinyatakan adalah salah satu orang dengan usia terpanjang dalam sejarah Tiongkok. Selain itu teman-teman, selama hidupnya, Li Qingyuan ini dinyatakan memiliki 24 istri. Selama hidupnya itu, dia sudah menguburkan 23 istrinya yang sudah meninggal. Dan sisa hidupnya itu teman-teman, dia hidup bersama istri terakhirnya, yaitu istrinya yang ke-24. Dia pun dinyatakan memiliki cucu 11 generasi, teman-teman. Dan semuanya itu berjumlah sekitar 200 orang. Bahkan di sekitar tempat tinggalnya sudah seperti desanya sendiri, desa keluarganya gitu. Dan itu dinyatakan desa keturunannya semua. Bayangin aja coba. Sekitar 200 orang. Itu cuma cucunya aja. Belum anak-anaknya. Dan generasi-generasi selanjutnya. Li Qingyuan ini juga dinyatakan memiliki kuku yang sangat panjang, teman-teman. Saking panjangnya kukunya, teman-teman, sampai kukunya itu melingkar. Dan dinyatakan panjangnya kuku Li Qingyuan ini sepanjang 6 cm. Walaupun usianya sudah ratusan bahkan 200-an tahun, penglihatannya itu masih sangat tajam. Dia pun bisa dan mampu melihat orang dari jauh dan mengenalnya. Selain penglihatannya itu masih tajam dan sangat normal, dia pun masih mengingat hal-hal yang dia lakukan sebelumnya, bahkan mengingat nama-nama istrinya yang sudah meninggal dan mengingat nama-nama cucu cicitnya. Dinyatakan juga teman-teman, Li Qingyuan ini mampu berjalan dengan cepat. Tidak seperti orang-orang tua pada umumnya, kalau berjalan tuh pasti lelet gitu kan. Dia ini enggak seperti orang sehat, seperti orang masih muda banget, masih kuat. Tinggi badannya pun sekitar 2 meter lebih, yaitu 213 cm. Selain itu, kulitnya pun masih seperti kulit anak muda. Kulitnya itu kuning kemerahan. Li Qingyuan ini pun juga teman-teman dikenal karena gaya hidupnya yang sangat sederhana. Dia pun memiliki batin yang sangat penuh damai, selalu berpikir positif. Dia selalu tersenyum dengan orang-orang yang ada di hadapannya. Dia selalu merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Dia tuh pembawaannya selalu happy.
Dan dinyatakan itu adalah salah satu kunci usianya panjang. Pola makannya pun juga herbal teman-teman, seperti lingzi dan ginseng, yang dipercayainya berkontribusi pada umurnya yang panjang. Walaupun usianya sudah 200 tahun lebih teman-teman. Tapi dalam pandangannya atau penglihatannya itu gak seperti orang-orang tua pada umumnya. Kalau orang tua pada umumnya itu kan kabur atau apa. Kalau dia enggak, sangat jelas dan sangat terang. Bahkan sangat normal. Gak ada sama sekali gangguan di matanya. Orang-orang pun kalau melihat Li Qingyuan ini seperti usia 60 tahunan teman-teman. Dan mereka pun gak ada yang nyangka kalau usianya ini sudah lebih dari 200 tahun. Pada tahun 1749, yang pada saat itu usianya beranjak 71 tahun. Dia ini sempat pindah ke kota Kaixian untuk bergabung dengan pasukan Tiongkok untuk berlatih kungfu dan sebagai penasehat militer. Kisah hidupnya teman-teman mengalir seperti kisah di film-film. Pada saat usia Li ini sekitar 135 tahun, dia ini bertemu dengan seorang petapa di sebuah pegunungan tinggi teman-teman, dan mengajari Li ini tenaga dalam dan ilmu 9 naga, 8 diagram telapak tangan, dengan instruksi pernapasan khusus yang bisa jadi pernapasan yang tidak biasa. Ya, bisa dibilang pernapasannya itu pernapasan yang menahan udara yang masuk, ya, dalam jangka yang sudah ditentukan. Pergerakan dan cara mengkoordinasikannya dengan suara yang spesifik serta rekomendasi makanan. Li juga dinyatakan dapat memiliki usia yang panjang karena dia selalu melakukan olahraga-olahraga kecil seperti pemanasan gitu. Dan hal itu pun dia lakukan secara teratur setiap harinya teman-teman. Dia lakukan hal itu secara terus-menerus selama 120 tahun lamanya. Pada 6 Mei tahun 1933, Li dinyatakan meninggal dunia. Dan pada saat itu usianya sudah 256 tahun. Pada saat kematiannya teman-teman, duka cita pun mengalir. Dan semuanya diberitakan di pemberitaan Tiongkok. Bahkan bagi orang-orang di Tiongkok sana yang baru mengetahui hal itu, mereka pun sangat kaget. Ternyata masih ada manusia yang hidupnya itu panjang usianya. Ya, sehingga banyak yang menghormatinya teman-teman walaupun dia sudah meninggal. Sebelum Li meninggal teman-teman, dia juga mengatakan kepada sahabatnya, ya seperti meninggalkan sebuah pesan. Dia mengatakan kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya selama dia hidup di dunia. Dia pun mengatakan, selalu jaga hatimu agar tetap tenang, berpikirlah positif, selalu bertapa, mengheningkan cipta, bahkan menenangkan diri, selalu bawa happy, dan tidur harus cukup. Jagalah hatimu agar tetap tenang, usahakan selalu riang teman-teman. Tersenyumlah dengan bahagia, kaki pun harus selalu disilangkan, selalu berolahraga kecil-kecilan setiap harinya. Setelah pesan itu dia lontarkan kepada temannya, tak lama kemudian Li pun meninggal dunia. Hingga saat ini teman-teman, Li pun dikenang sebagai manusia yang paling umur panjang dalam sejarah Tiongkok. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kisahnya? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!